Semua sudah aman? Sudah. Betul, atur posisi? Sudah. Sudah. Atur. Baik, kepada siswa kami, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Benarkan sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita menandai dulu absen kita ya. Setuju? Setuju, Pak. Benarkan namamu satu persatu ya. Agus Ekbar. Hadir, Pak. Amasya. Hadir, Pak. Bunga Citra Lestari Tarnau. Hadir, Pak. Bunga Melati Tarnau. Hadir, Pak. Bunga Citra Amelia. Hadir, Pak. Immanuel Lase. Hadir, Pak. Joshua Tristan Tarnau. Hadir, Pak. Julius Baba Peneri. Hadir, Pak. Meiwan Flora. Hadir, Pak. Putri Cuita Tarnau. Hadir, Pak. Putri Nisi Jawa. Hadir, Pak. Yanus. Hadir, Pak. Sukseskan Hadir, Pak. TV Satri Kalalia. Hadir, Pak. Ya sudah dulu Bapak Meneri. Hadir, Pak. Yata Bairi. Hadir, Pak. Priscilla Lase. Hadir, Pak. Nulis Pintar Hal. Hadir, Pak. Berapa jumlah kalian anak-anak? 20. Benar semua. Sudah ada semua? Sudah. Bagus. Inilah kelas kalian yang jujur, aktif, melaksanakan tugas. Dari wali kelas kalian sudah tahu bahwa kalian setiap hari aktif melaksanakan keaktifan sekolah. Baik, pada siswa kami pada minggu yang lewat sudah saya jelaskan mengenai yaitu membaca. Sudah anak-anak atau belum? Sudah. Ya. Ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak. Oke, baik. Terima kasih kepada siswa kami khusus kelas yang saya duduki. Senang sekali saya keaktifan kehadiran untuk datang di sekolah. Dengan itu materi yang pada minggu yang lalu anak-anak mengenai membaca. Membaca sudah saya jelaskan, dan karena sudah sampai waktu pada minggu yang lewat, tinggal materi yang belum saya jelaskan mengenai menulis. Pertama itu membaca dan menulis hari itu. Dan sekarang apa artinya membaca? Kalau tidak lupa ya, karena Bapak kemarin sudah saya jelaskan membaca. Siapa yang tahu di antara kalian apa artinya membaca? Oke, Chelsea. Oke, silakan anak-anak. Suatu proses aktif memahami, menginter dan mengevaluasi makna yang terkandung dalam teks. Tulisan 1-2 bukan sekedar menghafal kata-kata, melainkan melibatkan kemampuan mengenali huruf kata. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Chelsea. Satu lagi ada yang menunjukkan
tangannya tadi, satu lagi siapa? Si Yudes. Coba silakan anak berdiri membaca artinya anak-anak apa? Mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar. Cara memegang alat tulis. Jarak mata dengan buku adalah 50 cm. Bagus, tepuk tangan untuk Yudes. Ada lagi. Oke, Flora, coba silakan. Dengan pendapatmu anak. Membaca suatu kualitatif, memahami, mengingat, dan mengevaluasi makna yang terkandung dalam teks. Tulisan 1-2 bukan sekedar menghafalkan kata-kata, melainkan melibatkan kemampuan mengenali huruf dan makna. Betul, tepuk tangan untuk Flora. Bahwa itu kemarin sudah saya jelaskan mengenai membaca anak-anak, yaitu mengenai materi kita ini hari adalah mengenai menulis. Artinya menulis itu menampakkan, menunjukkan kegiatan keterampilan. Apa keterampilan itu adalah menulis. Bagaimana cara menulis yang bagus, yang baik. Ada juga yang menulis adalah seperti ini kan, menulis ini dia. Itu salah. Mana yang benar cara menulis yang baik adalah ini tegak gini, menulis itu lurus. Kalau miring badan ini dia menulis itu salah. Kalau terlampau dekat dia menulis begini dia ini itu salah. Itu mata rusak. Itu mata rusak. Itu artinya kalau menulis tidak bagus. Harus kalian semua harus memahami. Bisa kalian membedakan jaraknya untuk supaya matamu tetap baik. Kalau matamu itu terlampau dekat di atas meja, maka matamu rusak. Makanya menulis itu menampakkan hasil keterampilan, menampakkan hasil keterampilan, sehingga kamu itu adalah tahu bagaimana ya cara menulis yang bagus. Ya, kalau Bapak bertanya sekarang mengenai menulis ini kepada si Citra, bagaimana cara menulis yang bagus, Citra? Coba jawab. Ya, berdiri kan? Mampu menunjukkan keterampilan Ya, menulis. bagus. Adalah untuk silakan dulu anak-anak, anak-anak. Bahwa itu menulis itu adalah menunjukkan keterampilan mana yang sebenarnya untuk menulis yang bagus, menulis yang lurus, sehingga kemana saja nanti kamu itu adalah dapat digunakan di mana saja, baik di tengah-tengah bangsa maupun di tengah-tengah masyarakat, karena kamu kemana saja dapat digunakan. Bahwa menulis itu menunjukkan moral atau keterampilan secara individu, ya, bukan secara bersama. Menulis itu adalah menunjukkan moral secara individu atau secara keterampilan.
Ya, harus buka wawasan pikiran. Harus bukan wawasan pikiran tenang. Bagaimana cara untuk mengerjakan atau bagaimana cara untuk menyelesaikan menulis bentuk huruf apapun. Apa bentuk huruf apapun yang disuruh Bapak harus kalian tahu untuk menulis. Contoh, Bapak mengatakan, saya suruh di depan ini adalah si Chelsea. Bagaimana contoh menulis? Coba tuliskan contoh bentuk huruf A sama saya. Nah. Bagaimana? Contoh bentuk huruf A. Ya, bagaimana menulis bentuk huruf A? Coba. A kecil ya besar? Itu lebih bagus adalah bentuk huruf A kecil. Bagaimana? Ya, betul. Siapa lagi yang bisa? Oke, Citra. Bagaimana cara menulis bentuk huruf A kecil? Coba. Ya, itu bagus. Siapa lagi orang? Bagaimana cara menulis bentuk huruf A? Coba. A kecil. Jangan situ anak. Mas kalian, jangan situ. Ya, ini semua ya tanggapan kalian semua sudah benar. Tepuk tangan dulu, semua ya. Ini dengan si Chelsea dengan si untuk menulis bentuk huruf A kecil anak-anak yang sebenarnya begini bentuknya adalah begini. Inilah menulis bentuk huruf A kecil. Ini dia. Ini kalian tadi hanya ditulisin aja sudah berat, tapi kurang jelas. Ini yang sebenarnya adalah perutnya dibelahkan seperti orang yang memikul tas buku. Contoh, ini si Yaso ke depan dulu, bawa tas itu. Ya, ini contohnya ya, tas. Ini bentuk huruf A. Sini, pakai dulu ini tas. Ya, ini ya. Ini contohnya. Apakah cocok dengan bentuk huruf A kecil ini anak-anak? Cocok. Tas ini sudah di belakangnya kan? Sudah digandokan? Sudah. Nah, ini bentuk huruf A. Ya, sudah. Silakan belakang. Nah, ini bentuk huruf A kecil. Tadi sudah saya suruh di depan satu orang untuk bagaimana cara bentuk huruf A. Sekali lagi saya suruh di depan si Juwita. Coba ke depan. Mana? Bukan. Si kecil siapa namanya? Selika ke depan. Ambil dulu tas itu. Bawa sini. Ya, cepat. Lari di tempat. Ya, pagi. Coba sejajarkan dengan bentuk huruf A ini. Ini sudah tahu kalian anak. Ini tas namanya. Sudah? Tas. Setelah sudah di belakangnya sudah digendong, ini bentuk huruf
menggendong tas. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Nah, karena sudah jelas, Bapak juga sekarang bertanya. Di dalam tas itu anak-anak, apakah ada buku tulis atau pulpen di dalam atau tidak? Ada, betul. Ya. Ada buku atau ada pulpen. Ya, harus memakai bahasa Indonesia ya. Harus kita benar-benar kita memakai bahasa persatuan. Ya, bahasa persatuan. Ini mengenai bentuk huruf A kecil. Mengenai bentuk huruf A kecil ini anak-anak, apakah ada yang kalian masih ragukan atau sudah jelas semua? Sudah. Sekali lagi saya suruh di depan Chelsea, Bapak Menir, coba tuliskan sama saya bentuk huruf A kecil. Coba ulang. Bagaimana cara kalian? Nah. Ya, tepuk tangan dulu jelas. Sudah. Tepuk tangan. Nah, nilainya adalah 10 karena dia tahu menulis bagaimana bentuk huruf A kecil. Bagaimana bentuk perutnya Chelsea? Bagaimana Chelsea? Besar. Di mana ada perutnya, di belakang atau di depan? Di belakang. Bagus. Seperti kayaknya orang memakai tas, memikul tas, ya kan? Iya, betul. Ada lagi pertanyaan ya, Sob? Nah, bagaimana menurut pikiranmu? Bagaimana keterampilanmu untuk menulis bentuk A ini? Apakah kamu sudah masuk akal atau tidak? Ya, Sob, bisa bertanya sama siapa? Masuk akal. Kalau besok Bapak lagi kusuruh ke depan satu persatu di papan tulis, apakah sudah bisa? Sudah bisa. Bagus. Semua kalian sudah dapat memahami apa materi yang saya sajikan pada hari ini. Dengan itu kepada anak-anak kami bahwa itu menulis itu menunjukkan moral atau keterampilan. Kembali kita pada materi tadi bahwa menulis itu adalah menunjukkan moral atau cara memegang pulpen. Bagaimana cara memegang pulpen? Harus begini anak-anak. Siapa yang bisa ke depan? Siapa? Setelah coba tulis di papan tulis. Saya duduk di kelas 2. Coba tulis. Saya duduk di kelas 2. Bagus. Ya, tepuk tangan untuk kepada kita. Ya, begitu cara memegang pulpen. Harus hati-hati. Cara memegang pulpen. Dengan itu kepada siswa kami, ya ini untuk materi menulis ini anak-anak sudah sampai pada waktu ini harus kalian pahami, dan bila ada yang kalian ragukan tolong besok tanyakan sama saya. Kalau saya masuk di dalam kelas 2
demikian saja saya ucapkan kepada siswa kami, terima kasih. Salam. Shalom. Terima kasih anak-anak.